Tuh kan. Bentar, polisi Jepang dibilang culun sama Isal. Enggak, kan gue bilang yang mudanya culun-culun gitu. Aduh, sampai nabrak gitu. Kayak berdua kan lebih enak dibanding Betul. sendiri gitu kan. Tuh Sal, berdua lebih enak Iya. dibanding sendiri. Biasa ada. Biasanya kalau di rumah tuh ada ininya, penghangatnya kan. Penghangat, Iya. betul. Toilet seatnya kan. Ini nggak ada, jadi pas duduk tuh, woi langsung sama begitu mau cebok, cek woi gitu. Jadi dua kali teriak, waduh. Selamat datang di channel YouTube RR Delusi. Channel yang ngebahas tentang perhobian yang kita sukai dan kita tekuni. Di episode kali ini bareng gue Fadil, Dan gue Isal. kita kembali dalam bincang olahraga, bukan? Oh, salah. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain juga loncengnya biar semua video kita yang baru-baru muncul semua notifikasinya di kalian. Lalu nanti kalau suka videonya boleh di like juga. Kalau suka sama gua boleh di like juga. Kalau suka sama Isal jangan di like. Langsung aja kontak. Like juga like. Langsung kontak. Like gua. video juga dan komen juga ya di video ini. Kalau bingung komen apa, pakai emoji aja nggak apa-apa. Karena semua hal itu bakal ngebantu channel kita terus ada dan terus berkembang. Betul sekali. Terus mari kita mulai. Kita mau ngapain nih? Kita mau, biasanya kalau udah setup begini nih ada suatu topik yang akan kita bahas. Gitu ya? Iya. Ya udah, gua ke WC dulu. Ya udah, oke. Nah, tiba-tiba kita ada orang Sal di tengah-tengah. Iya. Tadi pada kita berdua ya. Berdua doang. Tadi katanya kan kita berdua nih. Nah. Katanya kalau orang berduaan aja, yang ketiga adalah tamu. Bidadari lo salah gitu. Nyebut ini kagak Iya, enak ya. Jadi kenalin diri dulu. Halo, namaku Dita. Di sini aku jadi apa ya? Jadi Apa tadi ini katanya nih, ketiga, jadi- orang ketiga. invitation, tamu undangan. Enggak ada gua. Enggak ada. Betul. Jadi karena di sini kita mau ngebahas cara ngiris salmon, kita ngundang chef. Ya. Betul sekali ya. Gila. Tapi mana nih pisau? Saya abal-abal. Oh ya, ini kita ada minuman dari Fore sama Aqua, nggak disponsorin ya. Cuma Iya. kalau kalian mau sponsorin kita juga nggak apa-apa kok. Iya. Boleh. Kita langsung. terima-terima aja. Iya. Atau di traktir ya, gitu ya. Ya, traktir di bawah ya di deskripsi, traktir.id/rrdelusi buat nyumbang kita supaya bisa beli kopi. Yo, nextnya ya, next episode. Gitu anjay. Nah, jadi di sini ada Dita, gue juga Dita, Gua Siapa? Muklis. Nah, jadi kita di sini ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan minggu ini ada kabar gembira karena Jepang udah buka border. Yeay. Kita bisa fuzoku lagi. Anjay. Saya nggak ikutan, saya main gacha aja lah, main gacha. Jadi di sini karena Jepang udah mulai buka border, jadi ada kesempatan lagi buat jalan-jalan ke Jepang. Ya. Walaupun tiketnya masih Iya. Mahal sekali. Mahal banget ya. mahal banget. Jadi kan kita ada podcast Rame-Rame Berdiskusi, kemarin juga ngebahas travel. Terus di RRD Radio juga udah ngebahas kayak kalau mau jalan-jalan, konser udah mulai banyak gitu. Jadi bisa mulailah kita berjalan-jalan. Nah, jadi kenapa kita juga ngundang Dita di sini? Karena dia juga punya pengalaman di Jepang. Tentunya lebih berpengalaman daripada kami berdua. Makasih. Tapi sebelum kita bahas pengalaman Dita, gue bahas pengalaman gue sama Isal dulu nih. Ya. Sal, Apa? jadi pengalaman lu ke Jepang gimana? Pertama kali kapan tuh? Pertama kali gue 2016. 2016. Ya. Terus ngapain tuh? Nah, waktu itu jalan-jalan aja sih. Hampir 2 minggu kali ya, 10 harian gitu loh. Terus karena waktu itu Sendiri sama teman-teman? sama teman-teman. Kemana aja? Pasti cowok semua tuh. Cowok semua. Udah gitu ke Tokyo doang lagi. Aduh, sedih sekali, pengalaman pertama saya cuma di Tokyo gitu loh. Nah, cuman yang kocaknya, bukan kocak sih. Waktu itu kan lagi ada kasus kayak ISIS gitu kan ya.
Oh iya. yang di Tero. Tero. Nah, Lu di karantina nih? bukan. Jadi kan kita tuh ada beberapa gitu ya. Nah, kita pecah 3 kloter. 3 tim lah. Jadi gue sama Gamal sama Yuda, terus si siapa? Adalah pokoknya sisanya tuh pecah-pecah gitulah. Ya, itu beda pesawat apa sama? Beda pesawat semua. Beda pesawat, okay. beda jadwal gitu kan. Nah, gue pakai Garuda waktu itu. Sombong amat. Oh, gitu ya. Garuda. Kali aja ada sponsor lagi. Iya, halo Garuda. Halo Garuda. Nah, terus karena lagi isu ISIS, waktu itu sempat di kantor tuh gue juga dikasih tahu sama Jepang gue gitu kan. Lu mau ke Jepang ya? Iya. Jangan ini ya, maksud gue kayak maksud mereka tuh kayak jangan kesindir atau jangan tersinggung. Di Jepang tuh lagi kayak concern banget sama orang-orang yang sorry juga rasis gitu, kayak yang identik dengan Arab gitu loh. Itu pasti mereka langsung langsung kayak di ini. Dan kebetulan kan gue sama Gamal ya. Iya. Jadi pas nyampe dari mulai imigrasi aman. Begitu kita keluar tiba-tiba itu udah ngambil koper tuh? Udah ngambil koper. Tadinya tuh si Gamalnya juga kayak sempet kayak mukanya gue nggak tahu dia kayak panik apa gimana ya. Nah kita bertiga, jadi gue sama Yuda udah duluan. Si Gamal agak lama tuh. Gue udah beres di koper. Udah ngambil ya. Cuman karena gue ngeliatin si Gamal, akhirnya gue juga disamperin. Kayak bisa dibuka nggak kopernya? Oh ya udah boleh dibuka sama petugas itunya kan yang ngecekin koper kan. Si Gamal juga tuh. Terus begitu kita keluar nggak lama kan kita kayak mau kemana nih? Mau tuker mau bikin pasmo atau swika dulu gitu kan? Atau ke toilet gitu kan? Terus gue bilang kayaknya kita ke toilet dulu deh. Nah pas mau on the way ke toilet, tiba-tiba ada bapak-bapak 2 orang pakai jas rapi. Men in Black ya? Men in Black cuy, gila keren. Gue bilang tapi ngapain ya? Gue kira nawarin asuransi. Begitu dia buka, anjir lencana polisi cuy. Iya kan? Ya musi kisah tuh deh. Iya, musi gitu kan. Enggak musi juga anjir. Kaget kan gue. Terus langsung ditanya, bisa tunjukin paspor. Begitu di situ tuh kan karena image gue sebagai orang Indonesia yang pertama kali ke Jepang tuh lumayan tersinggung gue di situ. Karena anjir, kenapa nih kita nggak ada salah apa-apa gitu kan. Terus tapi gue keinget, oh iya ada temen lu Gamal. Isu ISIS dan gue bawa Gamal. Gitu loh. Jadi wah anjir. Semuanya. Akhirnya kena. Iya, 3-3 kena gitu. Begitu kita udah polisi itu udah gagah gitu kan, udah yang kayak pokoknya cool deh gitu. Intimidasi kayak gitu ya. Dan yang gue kerennya lagi ya, dia tuh kayak di Conan gitu loh, tau nggak? Yang atau di film-film drama. Ntar lo nih Conan mana nih, di Barbarian apa detektif? Kayaknya Conan lampu deh, lo salah. Atau yang hitam semua, ada tuh yang kayak apa sih? Tersangkanya kan gitu. Oh itu mah bukan, gua itu siluet, jadi siluet. Ya, itu kita soalnya. Jadi kayak bener-bener kayak di drama-drama Jepang atau film-film detektif gitu. Iya. Jadi ada senior, polisi senior yang udah agak tua, sama satu lagi yang masih muda. Oh jadi partneran ya gitu. Iya, jadi tuh ngintilin doang gitu loh. Terus yang senior ini ngomong kan, minta paspor gitu kan. Bentar, polisi Jepang dibilang culun sama Isal. Enggak, kan gue bilang yang mudanya culun-culun gitu. Aduh, sampai nabrak gitu. Terus udah kan, nah begitu dia minta kan kita keluarin kan. Kita keluarin paspor hijau kan, Indonesia kan hijau kan. Dia langsung lihat, terus pas dibuka, dari Indonesia kah? Terus dia ketawa. Disangka itu kita bukan dari Indonesia. Langsung pas begitu dibuka kan, udah langsung nggak usah dicek lagi. Langsung kayak udah selesai gitu. Nah itu lo rencana ngapain aja tuh di Tokyo selama 2016 tuh? Waktu itu karena pertama kali ya, jadi kayak cuman pengen tahu kayak ya gimana sih image orang kita belum pernah ke Jepang. Selama ini kan cuma nonton di anime, di drama kan. Terus habis itu kayak di situ kayak udah kita ke beberapa kayak distrik aja tuh, kayak maksudnya ke Shinjuku, ke Shibuya gitu. Itu seneng banget tuh. Jadi sehari ini ke sini, hari kesini terus nyobain kafe-kafe gitulah. Makanan. Ke Akihabara yang paling sering sih. Kita tahu sendiri kan. Gitu. Ya. Lo ada ke Jepang lagi nggak abis itu? Ada. Abis itu 2018 sama 2019. Nah itu ngapain aja tuh lo balik sana lagi? 18 kita nyoba, gua tuh sama teman gua sebenarnya nggak terencana sih. Cuman ada teman gua yang sama kakaknya, dia udah mau udah bikin schedule ke Jepang. Terus kita tiba-tiba lagi nongkrong di Blok M gitu kan. Ngomong kan, kita mau ke Jepang nih, lu ikut nggak? Anjir, kata murah kali ya ke Jepang. Terus gue nyeletuk gini, yaudah waktu itu kan tiket pesawat masih 6 jutaan ya. Iya, normalnya. Terus gue bilang, gue nyeletuk ini kalau ada 4 juta gue ikut deh. Gitu. Ternyata begitu gue ngomong gitu dicariin sama temen gue, nih ada 4 juta, lu ikut ya? Anjir, akhirnya gue pergi. Dan waktu itu emang kebetulan winter. Jadi sekalian nyobain salju dan gue ketemu lu kan. Oh gitu.
ketemu 2018 Galuh Jawa, masih ingat? Oh iya, kita Nggak sengaja gitu. Yang ada lucu, ada cerita lucu. Nah, oke. Itu nanti gue cerita bagian itu. Kocak. Itu benar 2018 ya kita ketemu. Ya. Habis itu lu jalan-jalan ya, jadi nggak cuma di Tokyo ya 2018. Ya, 2018 itu benar-benar karena 2016 kan cuma di Tokyo doang ya. Akhirnya 2018 itu benar-benar kita explore. Kita ke nyobain nyobain bis ke Osaka, terus nyobain Shinkansen Adventure gitu lah kan. Ya, ke mana-mana tuh lumayan. Gitu. Nah, 2019 itu sebenarnya lebih karena ada musik festival. Dan Summer Sonic. Summer Sonic. Oh iya. Summer Sonic waktu itu guest starnya si Red Hot Chili Pepper. Sama ada ya beberapa sih, ada BMTH, ada si siapa? Dita nggak tahu BMTH. Iya. Bring Me The Horizon. Bubur mie. Berarti sana berarti camping atau gimana? Camping atau gimana? Enggak, kita ngambil yang balik aja. Oh, balik pergi. aja. Kalau camping kayaknya terlalu ini sih, mesti prepare-nya masih prepare lebih sih. banyak lagi. Dan di situ emang benar-benar seru banget ya, karena experience nonton konser di Jepang, di gunung. di luar gitu. Iya, enggak, kalau waktu itu di pinggir pantai karena kan di di pantai. Osaka tuh. Kita sebenarnya ngejarnya di Oh, Tokyo. bukan di Fuji Rock ya? Bukan. Tadi yang di Tokyo. Nggak dapet ya kalau nggak salah. Tiba-tiba nggak dapet, terlalu santai kan. Padahal kita udah pede banget oke, itu, oke, udah oke, oke, booking tempat tinggal ya kan, udah semuanya udah di Tokyo. Tiba-tiba tiketnya nggak dapet. Akhirnya kita switch ke Osaka. Nah, pas Osaka dapat. Nah, karena untungnya kita pakai JR Pass, jadi nggak terlalu pusing sih. Kayak bolak-balik aja, tinggal hari ini ke Kyoto, hari ini besoknya ke Osaka, nggak masalah gitu. Itu sih. Nah, dari gantian ya pengalaman gue ya. Yang ketemunya tadi. Gue pertama juga sebenarnya 2016. Tapi nggak ketemu kita ya? Nggak ketemu. Gue juga ya mainly di Tokyo, cuma nggak cuma di Tokyo. Jadi 2016 itu gue pertama kali tuh sebenarnya gara-gara gue ke Jepang itu kebanyakan gara-gara 48 tuh. Jadi Wota. Gue wota. Jadi kebetulan itu summer 2016. Lagi ada kayak konser Thanksgiving Abiso Senkyo dari AKB48 gitu. Terus berarti kesana khusus untuk itu? Tadinya jadi gini, pertama ya udah nge-play dulu lah. Kalau Jepang kan konser kita nge-play gitu, itu kayak undian. Kalau misalnya ternyata yang nge-play itu lebih dari kapasitas. Jadi kalau ternyata lebih dari kapasitas bakal diundi siapa yang bakal dapat tiket. Kalau nggak dapat tiket ya udah gitu, lo nggak dapat. Dan tempat duduknya hampir semua ngacak. Oh, oke. Jadi ditentuin sama mereka tiket lo dapatnya di mana gitu. Oh, oke. Nah jadi kayak ini gimana ya, udah apply aja. Kebetulan gue sama temen gue ada namanya Momo. Kita juga dua-dua belum pernah ke Jepang. Kayak ini ada ini nih, mau nyoba nge-apply nggak? Ya udah nge-apply aja gitu. Itu belum ada beli tiket, belum ada omongan mau ke Jepang apa. Terus nggak lama seminggu sebelum konsernya dapat email. Oh, lu menang tiket. Nah terus kayak berarti dalam waktu kurang dari seminggu gue harus nyiapin gue buat ke Jepang pertama kali. Anjir. Pertama kali dalam waktu kurang dari seminggu. Lah, visanya gimana cuy? Kebetulan waktu itu gue sama si Momo ini udah apply waiver. Udah punya waiver tapi emang belum ada rencana buat beneran berangkat jalan-jalan. Gila, ini mantep juga ya. Orang belum ada kepikiran ke Jepang tapi apply dulu gitu loh. Jadi kayak udah feeling kali iya, feeling. jadi kayak ya udahlah gitu. Akhirnya bagi tugas tuh kayak si Momo nyariin pesawat, penginapan, gue juga nyari kita mau kemana aja. Jadi akhirnya utamanya adalah nonton konser di Jepang, tapi gue juga jalan-jalan ke Osaka sama Kyoto selain Tokyo. Jadi kayak oke, penginapannya di mana aja. Jadi kayak ke Kyoto tuh gue nggak nginep, tapi penginapannya di Osaka. Jadi buat ke Kyoto bolak-balik doang dari Osaka. Oh, oke. Jadi terus nyobain bis malam dari Tokyo ke Osaka. Jadi biar hemat penginapan ya, sehari gitu lumayan. Itu pertama kali gue ke Jepang musim panas, dan habis itu gue nggak mau ke Jepang lagi kalau summer. Anjir. Itu kan parah banget tuh itu. Itu pengalaman gue yang ke Jepang menurut gue ya pertama wow gitu. Itu cuma pas jalan-jalan siang. Enggak, kalau gue jadi ingat 2019 itu gue juga musim panas. Jadi 2016 itu musim semi, 2018 musim dingin, 2019 musim panas.
Nah, kalau musim panas tuh kayak mungkin siangnya mungkin ya kayak Jakarta lah ya. Enggak, tapi lebih kering gimana sih? Lebih apa ya? Jadi gini, kalau di Indonesia gitu enggak ya. ditolak ya. Sebenarnya gue ada yang sebenarnya bukan itu sih inti gue. Inti gue adalah malamnya, cuy. Malamnya kalau di sini siang Jakarta panas, malam adem lah ya. Di sana musim panas, malamnya juga panas. Jadi aduh asli. Jadi tuh kalau ngebayangin di Southeast Asia kali ya gitu, kita termasuk di Indonesia, panasnya tuh panas lembab. Iya. Kalau di sana tuh lu panas kering. Lu kayak wah gitu, lu kayak kebakar deh gitu badan lu. Apalagi gue tipe orang yang nggak demen jalan-jalan pakai celana pendek. Jadi gue selalu jalan-jalan celana panjang dan itu sangatlah menyiksa saat di musim panas. Jadi itu kayaknya pertama dan terakhir kali gue ke Jepang saat musim panas. Habis itu gue nggak lagi. Nah, habis itu? Nah setelah itu kebetulan gue beberapa kali lagi ke Jepang. Di waktu atau di tahun yang sama atau next year? Kayaknya mulai dari 2017 deh gue baru ke Jepang. Musim apa tuh? Okay. Nah setelah itu kayaknya dari 2017 sampai pandemi gitu ya. Itu gue ke Jepang kali bisa setahun 3 kali kali. Nagih ya? Iya nagih. Padahal pertamanya jelek banget ya. bad experience banget. Jadi apa namanya? Ya sebenarnya gara-gara 48 Group juga. Jadi kebetulan kalau sebelumnya konser gitu, kan di 48 Group ada event jabat tangan ya. Jadi hampir setiap kesana gue pas lagi ada jadwalnya buat jabat tangan gitu. Nah itu lumayan lah dan apa namanya gue kesana itu jadinya kalau nggak musim semi, musim gugur. Paling enak sih. Dan gue nggak mau nyobain musim dingin juga. Abis nyobain musim panas, gue nggak mau nyobain musim dingin. Musim dingin sama gue. Soalnya nggak. Kalau lu juga masih musim gugur. Masih musim semi coy. Musim dingin cuy. Dingin mau ke semi. Iya. Kapan? Februari. Itu Mafuyu itu. Masih dingin sih. Iya masih dingin. Cuma kayak udah mau ke semi. Jadi belum. Kalau menurut gue kayaknya paling dingin tuh sekitar Januari tuh. Januari ya. Lumayan. Belakangan kayaknya makin mundur kan. Januari akhir sampai Februari dingin banget sih. Dingin banget itu. Nah jadi tuh balik lagi ke tahun 2000. Kebanyakan gue kesana plesir ya. Kebetulan abis itu ada temen yang ternyata tinggal di Tokyo. Jadi kalau tiap kesana gue kayak tinggal di Tokyo gitu. Tapi tetap misalnya jalan-jalan kemana-mana karena pakai JR Pass. Nanti kita ngobrolin persiapan ke Jepang kayak gimana. Terus di Tokyo abis itu ada temen juga ternyata tinggal di Osaka. Jadi gue di Jepang kayak hampir nggak pernah ngeluarin biaya penginapan. Habis itu, habis setelah pertama kali gue ke Jepang, karena gue sendiri berangkatnya. Kecuali kalau misalnya gue rame-rame nggak enak juga numpang sama orang. Iya betul. Nah 2018 kebetulan gue lagi di sana dan anak-anak ERD termasuk Isal itu ke sana juga. Iya. Nah habis itu ngajak nih, kita mau ke Galayuzawa itu ski resort, mau main ski atau main snowboard gitu ya. Oh ya udah gitu. Mereka tuh berangkat duluan pagi karena gue nginep di tempat temen gue kan. Jadi gue nyusul, gue dari stasiun Tokyo ke Galayuzawa. Ya udah mereka udah jalan duluan, gue nyusul Shinkansen berikutnya. Kan ada sebelum 2 stasiun terakhir tuh lumayan ada panjang terowongan gitu, jadi handphone nggak dapat sinyal gitu. Nah ini gue udah di 1 stasiun sebelum stasiun terakhir karena tadinya janjian di stasiun terakhir itu stasiun Galayuzawa, emang ski resortnya. Habis itu udah nih gue sampai di stasiun 1 sebelum terakhir, HP udah ada sinyal, gue telepon si Isal, Sal, gue udah 1 stasiun lagi ya nyampe Galayuzawa. Terus tiba-tiba Isal, Dil, lu turun di stasiun ini sekarang. Kenapa? Gue masih di ini nih, masih senderan gitu di kereta, masih belum ini. Terus, kenapa? Enggak, langsung turun. Udah gue langsung, itu kereta udah berhenti, udah mau jalan lagi. Jadi gue langsung ngambil tas gue langsung lari keluar. Terus nggak taunya pada janjian berhenti di situ, buat kayak nyewa peralatan dulu. Nanti bakal diantar sama yang nyewa peralatan ke tempat skinya. Nah cuma itu gue taunya mendadak. Pas banget gitu. Gue kayak untung gue nelpon, kalau enggak
Gue udah tiba-tiba di Galeri Udah Zawai nyampe. sendirian. Sedih banget. Iya karena itu tadi sebenarnya gue udah kontak dia, tapi karena Oh iya, kontak. terowongan panjang kan, dia nggak ada sinyal kan, jadi kayak oh yaudahlah, gue kontak kan nggak diangkat, terus ya udah gue lain aja tuh, deal kita turun di sini, Cizen kalau nggak salah. Iya. Cizen, Nggak tahu jadi nih. iya. Kita turun sini ya, gue bilang lu turun sini udah tuh, gue nunggu kan, kita begitu turun kan ya hype dong dengan wah anjing salju gitu loh. Norak lah pokoknya Norak, wah keren, tiba-tiba Fadil nelfon, Sal gue udah bener lagi, oh iya. Dil, lu turun sini sekarang gue. Seriusan lu? Iya. Itu bener-bener kayak Untung wah. sih, untungnya. Untungnya enggak, gue yang ngeri apa? Kan dia bawa barang gitu loh. Kalau barangnya ketinggalan ya masalah, walaupun di Jepang ya. Pasti nemu sih. Pasti nemu. Iya. Nah itu gue kebanyakan plesir ke sana. Kecuali walaupun sebenarnya gini, kebetulan kerjaan gue itu kerjaan yang bisa nggak di kantor. Jadi walaupun di sana gue sambil Fleksibel lah jalan-jalan, ya, bisa kebetulan kerja juga ya. gue numpang di rumah orang gitu. Jadi ada hari di mana gue sebenarnya di Jepang itu gue nggak jalan-jalan, tapi gue kerja di rumah di laptop. Itu sebelum pandemi ya, sudah menerapkan sebelum pandemi, udah. work from anywhere ya, keren juga ya, mantap. Nah jadi itu ya ada saatnya juga gue di kereta Shinkansen gitu, gue harus ke gerbong telepon, gue buat terima telepon karena emang ada kerjaan gitu. Jadi bisa disambil lah kerjaannya dari luar Indonesia. Nah kecuali di tahun 2020 gue terakhir ke Jepang, itu gue buat kerjaan. Oh berarti udah pandemi ya? Nah saat gue kesana itu lagi pandeminya tuh cuma di kapal pesiar. Oh yang awal-awal banget. Awal-awal banget. Belum sampai menyebar banget lah pandeminya gitu. Berarti kayak pas Maret. Februari. Februari. Jadi Februari akhir lah kalau nggak salah. Nah jadi gue kesana itu gue ngelihat agak sedih gitu. Gue ngelihat penyeberangan Shibuya agak lebih sepi dari biasanya gitu. Cuma ya udahlah, jadi ada sesuatu, jadi beda lah gitu pengalamannya. Nah pas gue balik dari Jepang itu 2020 awal sampai Jakarta belum ada apa-apa, cuma dikasih selebaran kertas. Lu batuk nggak? Lu flu nggak? Nggak. Ya udah lewat. Masih awal-awal. Masih awal. Di sini kan baru heboh Maret Masih tuh. denial gitu Maret ya. akhir, Iya. mau ke April ya. Betul. Masih denial. Padahal di luar udah heboh banget itu. Di luar udah heboh. Udah lockdown. Dan di Jepang juga gitu. Udah sepi di mana-mana nih. Cuma nggak lebih sepi dari biasanya lah gitu. Belum sepi banget. Tapi jadi kayak masih di contain di kapal pesiar waktu itu, seinget gue. Nah pas gue sampai Jakarta, besoknya pemerintah Jepang ngumumin sekolah diliburin. Pas banget ya. Pas banget. Ya. Pas banget. Jadi itu terakhir gue ke Jepang itu gue sambil ada kerjaan ke Tokyo. Jadinya yaudah kebetulan pas balik udah deh. Gitu. Nah kebetulan kan tadi gue sama Isal nih di Jepang tuh cuma bentar-bentar ya gitu Sal ya. Gue paling lama 2 minggu lah gitu. 2 minggu. Karena Lumayan 2 minggu ya. Karena visa gue cuma 15 hari waiver. Ya betul. Jadi nah sekarang kita ke pengalamannya Dita. Nah Dit, lu ke Jepang tuh pertama kali kapan? 2009. 2009. Aku sekolah bahasa Jepang di sana. Oh oke. Itu lu udah lulus kuliah lah Sal? Udah, ya? terus Isal juga. Terus kan nikah, terus kita kayak kita nikahnya di Jepang? Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi kayak kita nikah terus kan belum punya anak juga, belum ada rencana gimana sebelum itu kita ini yuk kayak adventure, tapi kayak nyoba tinggal di negara gitu, nice, mana okay. gitu kan kayak berdua kan lebih enak dibanding sendiri gitu kan. Tuh Sal, berdua lebih enak Iya. dibanding sendiri. Biasa ada. Ya udah kalau misalnya kayak negara kayak Amerika atau apa kan jauhan, terus nggak pede juga kan, maksudnya dengan bahasa Inggris, terus ya udah coba Jepang lah gitu. Kita kan juga suka Jepang, kayak udah nggak asing. Ini berarti lah. lu sama laki lu udah bisa bahasa Jepang ya saat itu? Udah, Okay. cuman nggak ya kuliah di sini kan pasti beda dong. Iya. Gitu kan. Cobalah kita belajar di sana, ada setahun nyoba di sana di Shibuya 2 tahun. Tinggalnya, sekolahnya juga di Shibuya. Wow. Iya. Okay. Enak ya situ. Kalau misalnya Shibuya tuh kayak di Tokyo tuh daerah lumayan hip ya? Iya, Iya. pokoknya
semua kegiatan senternya gitu lah Iya. semua kegiatan anak muda, tren, semuanya di sana. menongkrong ya. Sekarang mungkin Citayam kali ya. Sekarang tuh kan kalau di Shibuya lo beda 2 stasiun Harajuku gitu ya. Kita dari sini ada Harajuku. Ya pokoknya di sana sekolah setahun. Nama daerahnya lucu gitu, Sakuragaoka. Jadi kalau kita naik itu tanjakan sampingnya tuh sakura. Ih, gitu. cakep dong. Iya. Kalau pas musim semi ya. Jadi waktu awal itu karena di Jakarta kan pasti kita naik motor, naik mobil kan. Jadi kan kaki nggak terlalu terlatih kan. Jadi pertama kali itu pagi-pagi aku tiap hari harus nanjak itu sampai kelas kayak ngantuk gitu kan. Cuma setelah 2-3 bulan akhirnya terbiasa. Sambil ngobrol sambil lari juga. Apa kabar? Ohayo gitu kan. Awalnya kayak apa berarti tes gitu ya, tes gitu ya. iya kayak capek banget kan. Apalagi kalau musim panas gitu kan. Gitu. Musim panas itu saya semakin panas musim saat itu, maksudnya pas musim panas pas musim dingin pasti dingin banget. Jadi itu pengukurnya gitulah. Ya kayak di sini ya, kalau misalnya siang panas banget, malamnya tuh hujan banjir. Kayak gitu ya. Gitu ya bener. Aduh nih panas banget sampai 40 derajat tuh kadang-kadang kan. Pasti musim dingin nih minus berapa nih kayak gitu. Itu tapi kalau karena kita orang tropis mungkin nggak terlalu gimana kali musim panas ya. Tapi kalau misalnya musim dingin enggak sih, gue tetap orang tropis, gue kapok sih, gue nggak musim panas lagi di sana. Tapi gue gue lebih kayak nggak kuat dingin sih daripada panas. Iya. Makanya terus sama alergi juga sih aku. Iya. Oh ada alergi ya. Kalau gue gini, kenapa gue mendingan agak dingin? Karena kalau misalnya lu kedinginan, lu bisa pakai jaket, pakai coat gitu. Tetep gak bisa. Tapi kalau misalnya kalau musim kepanasan, lu nggak bisa kemana-mana telanjang. Jadi tapi sebenarnya ada triknya juga kalau musim panas dulu tuh. Zaman sekolah itu aku kalau misalnya nih, aduh panas banget. Cuman kalau misalnya ke kafe juga sendirian kan males juga ya. Jadinya aku masuk kereta gitu kan. Nah, kereta adem ya, adem. Apalagi tuh Yamanote Line. Benar ya. Itu kan dia muter Nah ya. di situ aja terus tuh. Oh gitu ya. Itu sama sebenarnya juga gitu kalau musim dingin. Iya gitu juga. Cuma yang paling males adalah sorry ya gue potongnya. Musim dingin lu ngejar kereta nih kan dingin. Terus giliran sampai kereta panas kan. Anep. Jadi keringetannya di kereta. Ya sih panas banget. Tapi gue inget itu, ini juga deh gue potong juga deh. Pas waktu musim dingin itu kan di rumah pun dingin ya. Iya, tempat harus minum nyalain. Kan gitu. gue waktu itu masih Airbnb ya. Airbnb masih belum kayak masih 2019 itu ada regulasi baru. Jadi pas 2018 itu nyewa Airbnb. Gue lupa. Jadi kan tidur kan selimut Jepang tuh enak banget ya. Bener-bener nyaman gitu kan. Terus bangun pagi gue kebelet kencingan. Gue buka kan gue masih pakai cuman celana pendek. Ya ampun. Gue jalan nggak pakai sendal kan, jalan otomatis aja ke toilet kan, ke kamar mandi. Begitu nyampe kamar mandi kok dingin banget. Kok kenapa dingin banget ya? Anjir ini musim dingin, lupa gue akhirnya lari lagi masuk pakai jaket sama sendal baru gitu loh. Jadi tuh bener-bener di rumah aja tuh begitu loh dingin. Iya sih. Apalagi kalau rumahnya itu yang agak versi lama. Iya, versi lama. Sebenarnya ada penghangatnya kan, AC-nya itu aircon ya. Cuman kering gitu kan. Iya, tapi biasanya di kamar atau di ruang tertentu lah ya. Pas di lorong. Apalagi kalau misalnya tempat lo lantainya nggak ada penghangatnya. Nah, udah itu. Itu makanya gue nyeker jalan kaki santai banget. Cuma begitu, wah anjir tuh bener. Dan yang paling males adalah kalau lo ke toilet umum, ya kan. Terus biasanya kalau di rumah tuh ada ininya, penghangatnya kan. Penghangat, betul. Toilet seatnya kan. Ini nggak ada. Jadi pas duduk, tuh, wey langsung. Sama begitu mau nyebok cek wey gitu. Jadi dua kali teriak. Waduh. Toilet itu toilet kayak stasiun gitu ya. Iya. Kalau toilet mall kan enak tuh. Ada angetnya, ada masajinya juga. Jadi lu bayangin lu lagi mules terus kedinginan, terus gimana? Iya sih, mau musim-musim. Padahal Tokyo loh, Tokyo nggak sampai yang. Iya, waktu itu gue lagi di Osaka sih. Osaka harusnya nggak terlalu, nggak terlalu ini ya. Cuman karena pengalaman pertama kali sih waktu musim dingin sana. Gitu. Nah, terus Dita kan 2009 kesana pertama sekolah bahasa dulu. Setahun. Terus abis itu kira-kira aku jadi Nito. Nito tuh apa? Itu nggak ngapa-ngapain. Oh, oke. Cuman kerjanya kayak jalan-jalan di Shibuya sama teman-teman. Enak ya. Gitu ya. Kira-kira 3 bulanan lah gitu. Terus abis itu kan suami kerja.
Oh, dapat kerja di sana? Kuliah, habis itu dapat kerja di sana. Oh. Terus daerah Yoyogi waktu itu. Yoyogi, oke. Dekat Yoyogi. Shibuya, Shinjuku juga. Antara itulah Yoyogi itu. Jadi tapi agak jauh dari Yoyogi Koen. Ada kayak biasanya flea market gitu kan. Flea market ya. Terus Yoyogi Koennya yang Koen Park yang gede biasanya banyak orang kayak Hanami. Hanami tuh ngelihat Ngeliat kembang bunga. api. Bukan. Ngelihat bunga Sakura. sakura. Iya. Sambil Kembang makan. api tuh Hanabi ya? Apa? Hanabi. Hanabi. Terus kayak ada orang latihan gitar, Gitar. musik, ada yang pacaran juga gitu kan. Pacaran Sao. Iya, pacaran ada, deal. ada taman anjing juga, bawa anjing ke sana gitu kan. Ya pokoknya deket situ ternyata ada sekolah kayak semacam sekolah vokal musik lah, jazz. Terus ya suamiku bilang, kamu nggak mau nyoba kan, kamu suka musik gitu. Akhirnya aku sekolah musik di sana sekitar setahun. Jadi sekolah lagi? Iya, sekolah Oke. lagi. Ambil vokal jazz Oke. gitu di sana. Jadinya terus abis itu aku masuk agensi. Jadi aku setiap minggu gitu aku manggung di live house. Wow, nice. Gue jadi keinget sekarang tahun Iya. 2005-an. Ini boleh di-spill gak nih? Iya. Dulu dia vokalis band Jepang-Jepangan nih gitu kan, Tokyo Dome ya. Di Jepangan. Sama- udah lama. 2000 berapa itu ya anjir? 2004. Ya sebelum lu ke Jepang lah ya. Iya, Nanti iya. kalau ada Gamal kita juga bawa-bawa Shibuya berarti. Ya gitu. Jadi ngebahas ini ya. Boleh tuh jadi topik baru tuh. Ya pokoknya gitu. Jadi Kegiatannya. sekolah, terus kerja sempat di sana. Kerjanya tapi ya kayak live house. Live house gitu ya. Nah, tapi tuh berarti sampai tahun berapa tuh di Jepang? Sebenarnya 2013 akhir sih. 2013 akhir. Terus balik ke Indonesia. Oh gitu. Itu berarti suami dapat kerjaan kantoran di sana? Iya, tapi dia kayak ada dikirim ke Indonesia. Jadi memang Oke. Bolak-balik jadinya. bolak-balik. Kayak project gitu ya. Tapi Dita tetap tinggal di Jepang selama dia Enggak, bolak-balik ke Indonesia. enggak. Kita for good ke Indonesia. Oh enggak, semuanya. pas lagi Pas suami waktu kerja masih di Jepang. di sana. Jepang. Oh iya, dia bolak-balik Indonesia Jepang. Oh, Terus gitu. akhirnya ditempatin di Indonesia beneran gitu. Oh, gitu. Akhirnya yaudahlah kita balikan. Balik ke Jepang. Balik ke Indonesia, Balik ke Bang. Indonesia. Udah di Jepang, balik ke Jepang. Nah, Iya, terus jadi nih nggak tahu ya, ini sharing juga soalnya agak susah sebenarnya buat warga asing tuh kerja di Jepang. Nah, itu kenapa bisa kebetulan ada kesempatan dapat kerja? Ya, kebetulan Boleh di-share kerjanya apa nggak sih suaminya? Oh ya, kebetulan suamiku kerja di bagian kayak penterjemah, Oh, tapi oke. jadi kayak misalnya kayak subtitle perusahaan tapi di Jepang ya. Terus misalnya di bandara biasanya ada penterjemah di sana. Iya. Nah, itu kantornya dia. Oh, Oh, jadi Hongyakusha Iya, Shiyakusa gitu ya. Oke. jadi Rata-rata ya. kerjanya di bandara? Bukan, mereka ada Ada kantornya? Ada istilahnya apa sih? Booth. Apa sih istilahnya? Banyak departemennya. Oh, oke. Kebetulan suamiku bagian kayak pendidikan. Oke. Pendidikan, kayak apa sih, bikin buku bahasa Jepang, Oke. terjemahan. Tapi untuk khusus ke orang asing, Oke. kayak ke kucing, mungkin buku gitu. Buku ya. Buku. Hong tuh buku. Buku. Jadi belibet. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada terjemahannya ntar masih Iksan. San, nanti cari terjemahannya. Iya, jadi dia kayak sudut pandang dari orang asing gitulah ke perusahaan. Gitulah, kayak gitu ya maksudnya. Iya, Iya, dulu iya. tuh ada Puffnya. buku kalau orang Jepang kesini tuh kalau zaman-zaman kampus tuh kan ada yang bawa buku warna oranye tuh, Yasashi Indonesia gua apa gitu ya. Itu mungkin juga satu tipe ya. Iya, kayak kerjaan. sekarang dia misalnya lagi fokus mau misalnya apa, IT sekarang lagi ini banget ya. Ya, di IT Jepang. lagi in banget di Jepang semenjak mereka- pandemi ya. Nah, Jepang kan kurang namanya usia produktif. Hmm. Jadinya ya gitu. Jadinya kayak Lu juga udah nggak usia produktif, San. Gue masih jadi itu kayak mereka gimana caranya banyak kayak kokujing ini tertarik sama Jepang, khususnya yang profesional ini yang IT untuk ke Jepang, tapi mereka harus bisa bahasa Jepang dulu. Gimana caranya untuk menarik mereka? Ya kayak gitu, harus kayak gitu. Gaiko kucing tuh artinya orang asing, Orang ya, asing. yang bukan orang Jepang. Gitu. Gitu. ini Nah, terus- satu kesempatan nih buat yang iya. mau ke Jepang nih. Loker. Mungkin nanti bisa Iya, boleh. diomongin. Iya, saya juga lagi nyari jodoh di Jepang. Nah, terus, Saya juga nyari istri di Jepang. nah kan itu 2014 balik ke Indonesia. Abis itu sempat balik ke Jepang lagi nggak? Iya, sempat. Waktu itu kebetulan ada teman deket aku, udah kayak saudara lah, dia nikah. Tapi ke Okinawa aku waktu Di itu. Okinawa. Itu tahun Itu 2018. 2018. Kondangan Jadi lah. ke Okinawa aja ke sana atau kemana? Ke Okinawa 5 harian, terus habis itu ke Tokyo. Tokyo tuh lebih kepada apa ya,
nyantai sih, kayak ini aja, kayak keinget ini ya. Itu sama suami sama anakku. Oke, jadi jalan-jalan keluarga ya? Iya, jadi beda. Seru. Jadi tapi pace-nya beda, keluarga lah. Jadi kayak satu hari ya di satu tempat aja. Walaupun gue misal nggak ngerti ya kayak gimana. Kayak misalnya ke Tokyo Disneyland, ya udah hari itu aja. Kalau masih muda kan pasti mau ke sana gitu. Jam segini ya kan, jam segini itu pasti. Iya, udah gitu anakku masih umur 2 tahun lah. Saat itu ya. Jadinya masih nggak bisa asal kita harus ngikutin maunya dia kan. Betul. Oke. Nah, ini dari 2009 ke 2014. Habis itu ke 2018. Ada perbedaan di Jepang nggak itu? Iya, itu lumayan idolnya lama tuh. Iya, kan tuh masih awal 2000-an ya. Jadi ya masih Jepang tuh belum terlalu open tentang nggak terlalu pengen tahu lah gimana dunia luar Jepang kan. Kayak misalnya inlander banget Mas ya. Iya. Maksudnya masih ya gitu lah ya. Terus kalau ditanya Sang kamu dari mana gitu kan, dari Indonesia. Indonesia tuh di mana ya gitu. Padahal kan negara besar ya. Apalagi kan dulu kita pernah klasik invaded banget ya. Iya. Tapi di sana kan kayaknya nggak ada tuh sejarah, buku sejarahnya tuh. Kalau kita udah majikan kita nggak inget budak. Iya. Sedih. Tapi karena hal ini ya, gue sangatlah berterima kasih pada JKT48. Jadi kalau sekarang ke Jepang gitu, dibanding kayak lu ngomong lu dari Indonesia, lu ngomong Jakarta, dari Jakarta, mereka lebih tahu gitu. Jakarta. JKT kan. Nah, itu tuh. Iya. Thank you JKT48. Pokoknya kalau ngomong Indonesia karena belakangnya sia gitu. Malaysia gitu kan. Beda, tapi deketan, tetanggaan tapi beda. Untung gitu. bukan beleguk sia. Terus abis itu kalau tanya tahu Bali nggak? Tahu, ini tuh bagian dari Indonesia. Gitu tuh. Gitu aja. Jadi kalau kebanyakan orang luar taunya Bali itu negara sendiri. Iya. Negara sendiri. Kayak Hawaii, kayak Maldives. Nah, betul. Gak tahu tuh Bali itu di Indonesia. Iya, padahal ya Indonesia kan. Gitu. Tapi sejak ada JKT itu jadi lumayan mulai tahu. Misalnya bilang Indonesia nggak tahu, JKT tahu nggak tahu. Ya itu dari Indonesia juga. Jakarta tuh capitalnya. Doang sih. Doang. Tapi seenggaknya ternyata Indonesia itu bukan Bali doang, di Jakarta. Di mata orang Jepang mungkin ini hutan. Indonesia ya kan masih gelap, yang kebuka baru Bali nih kan. Begitu ada JKT48 udah Jakarta kebuka nih. Dan kalau lihat Nat Geo Indonesia isinya Kalimantan, Sumatera gitu kali ya. Hamparan sawah ya kan. Suamiku pertama kali ke Jepang 2004, di sana sekolah juga. Duluan ya? Tapi summer school. Dia di Shizuoka waktu itu Shizuoka. Nah, terus ditanya sama gurunya, nama suamiku kan Pepi. Pepi Sang, kamu dari Indonesia ya? Itu yang dia bayangin Indonesia tuh kayak di Afrika gitu. Negara itu. Apa? Kayak hutan gitu kan. Di sana ada TV gitu. Itu 2004 ya, bukan 1907 bukan yang 94 di mana di tengah sawah ada RCTI. Iya, bukan. Okay. Jadul banget. 2004. Ada kulkas, ada. Gitu. Ada gitu. Ada Toshiba juga, Mungkin tapi itu sama juga sih Indonesia sama India. Di Jepang juga dia mikirnya tuh India tuh kayak daerah Tamil gitu, yang masih kuil-kuil gitu. Padahal India kan kalau kita lihat kan maju, pendidikan juga bagus kan. Cuman mereka tuh mikirnya yang dilihat di National Geographic gitu lah. Bener-bener tradisional banget negaranya ya. Ya maksudnya suku pedalaman gitu. Iya, yang masih pakai adat-adat gitu. Pakai apa namanya tuh yang kepala itu. Iya. Terus di sana nggak ada kanji juga dulu. Nggak ada romaji. Dulu sekarang tuh udah ada kayak tulisan Latin lah. Iya, gitu. Latin Romawi. Romaji. Dulu nggak ada GPS, nggak ada smartphone. Google Map-nya jadi harus pakai peta. Jadi peta bener-bener peta atau buku. Waktu itu aku beli buku bahasa Inggris gitu kan. Jadi tempat-tempat yang rekomen apa. Jadi kita dari sana semua gitu. Dan 2000-an akhir tuh baru zamannya BlackBerry tuh, smartphone belum banyak. Iya, cuman di Jepang orang nggak pakai BlackBerry. Iya. Masih flip. Flip. Teleponnya. Itu enak banget. Cetlok gitu ya, cetlok. Yang pakai iPhone dulu cuman orang asing. Iya. Sekarang hampir semua orang di Jepang pakainya Iya, anak iPhone. SMP, SMA juga. Iya. Di kantor juga iPhone. Kita juga kan?
Iya. Enggak gue Android. enggak. Samsung I love you. I love Korea. Tim Tapi Samsung. kan lagi ngomongin Jepang. Kita tadi udah sharing pengalaman lumayan panjang ya. Iya. Nah, jadi berikutnya tuh kita mau ngebahas persiapan nih. Kalau misalnya teman-teman semua, apalagi yang baru pertama atau mungkin dulu udah pernah tapi mungkin dulu lewat tur gitu ya. Kan nggak bisa ngikutin orang aja gitu ya. Iya. Mungkin mau persiapan sendiri. Pertama apa aja nih yang mesti disiapin gitu ya. Ya. Pertama itu pastiin lu punya paspor dan visa. Itu nomor 1. Jadi sekarang tuh udah ada bebas visa lagi. Tapi kayaknya sama kayak visa waiver zaman Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Jadi lu perlu ada nge-apply dulu ke kedutaan Jepang dan paspor lu mesti e-paspor. Oh iya, e-paspor ya. Mesti e-paspor. Dan itu lu bisa dapat kunjungan kayak gue dulu visa waiver itu maksimal 15 hari. Itu buat tinggal di Jepang. Waivernya juga selama masa 3 tahun ya? Iya, itu berlaku 3 tahun. 3 tahun. Itu yang pertama mesti lu punya. Nah, yang kedua apa Sal menurut lo yang perlu disiapin? Yang kedua, tiket pesawat lah. Duitnya dulu. Duit ya. Duit itu pertama lu buat beli tiket pesawat. Iya. Dan pastiin lu udah punya tempat tinggal di sana. Jadi itu kan ada ngisi ya, biasanya ngisi tempat tinggal lu di sana di mana, nomor telepon di mana. Kalau lu mesti udah booking penginapan dulu, itu bakal di imigrasi ditanyain. Tujuan ke Jepang ngapain gitu ya. Itu pertama tuh. Dan duit itu menurut gue ya, Jepang lebih masih cash friendly dibanding lu cashless. Menurut gua. Jadi kayak lebih baik lu bawa duit cash, udah nukerin cash Jepang lah gitu. Iya. Walaupun sebenarnya di sana juga bisa ya di bandara ya. Cuma gua nggak yakin nerima duit Indonesia. Rupiah. Jadi mendingan kayak di sini mendingan lu nukerin aja. Sebelum berangkat ya. Sebelum Ke money changer ya tuker. Sebenarnya kayak lu bisa juga narik ATM di sana. Banyak lah ini tutorialnya di YouTube ya. Cuma biasanya tarifnya lebih mahal aja. Iya. Betul. Itu kalau belum mendesak banget, lu butuh duit gitu, lu bisa sih narik ATM di sana. Potongannya lumayan ya. Betul, Emergency lumayan. cash aja itu. Gue pernah sih di sana gitu kayak nariknya di 7-Eleven tuh punya ada namanya 7 Bank gitu. Iya. Di itu konbini itu lu bisa narik kayak dari BCA, Mandiri, BNI, BNI ya. Itu sih. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Nggak ada ya. Waduh. Jadi harus buka rekening bank sendiri. Harus punya rekening bank di sana ya. Ya kan Tinggal ya. tinggalnya lama gitu. Kalau cuma 15 hari buka rekening bank di sana, Anjir mikir ya. repot juga. Kali aja kan tiap tahun 3 kali 4 kali. Nah, kalau Fadil gitu. Kalau yang berangkatnya cuma sekali doang habis itu iya. Itu kalau menurut gue kedua yang perlu disiapin itu duit. Tadi lu mesti tempat tinggal gitu. Tiket pesawat, booking hotel atau tempat tinggal ya, kemudian ya Ya itu tergantung uang, lu nanti. cash. Kalau misalnya lu mau kemana aja itu lu ini sendiri deh gitu. Cuma yang perlu disiapin juga buat transportasi di sana itu kayak pakai cashless tapi kayak jatuhnya lu mesti punya imani atau flash gitu atau Breezy. atau tap cash ya. Kalau Breezy itu BRI, tap cash Flash tuh BCA, Oh, Flash BCA. imani tuh Mandiri. Kita nyebutin ini semua. Iya, enggak apa-apa. Siapa tahu udah nyangkut kan. Oh jadi saya Suica GoPay gitu. juga nggak apa-apa. GoPay. OVO. Nah itu jadi di sana lu bisa beli kartu itu nanti kayak bisa diisi ulang lah gitu ya. Buat naik kereta, naik bus, bahkan di vending machine gitu buat beli minuman juga bisa. Bisa. Atau jajan di 7-Eleven atau di Iya, bisa kombini semua. di sana juga bisa. Nah kalau misalnya lu mau jalan-jalan gitu lebih ke dari satu daerah, lu mau kemana-mana, mungkin bisa iniin opsi JR Pass, bisa mempertimbangkan opsi JR Pass. Kalau lu banyak naik Shinkansen gitu ya, jadi bisa ada kalau nggak salah ada 1 day, 3 day, seminggu sama sebulan. Itu lu bisa abuse itu. Gue biasanya pengalaman gue ya, gue 2 minggu di Jepang, gue pasti beli yang sebulan, karena dibanding gue beli seminggu 2 kali, gue langsung beli yang sebulan, dan itu beneran gue abuse. Jadi bisa aja nih tiba-tiba hari ini gue kebanyakan kan belakangan ini
terakhir gue tinggalnya di Osaka kalau di Jepang karena ada temen yang di sana. Jadi tiba-tiba hari ini, gue ke Tokyo ya udah ke Tokyo aja langsung, nggak mikir lagi ya. Terus gue ke Fukuoka, gue jalan aja terus. Betul. Udah gitu, jadinya kayak ya udah di abuse aja. Karena sekali, misalnya dari Tokyo ke Osaka aja, sekali jalan tuh bisa 1 jutaan tiketnya kalau Shinkansen. Ya kan kalau nggak salah, kalau bus juga hampir segitu tuh. Iya, one trip. Itu lebih lama aja. Ke Fukuoka enak loh. Enak. Ceweknya cakep. Iya. Bijin dana. Next gue akan ke Fukuoka guys. Nah kalau misalnya, ini pengalaman lagi kalau misalnya dari Osaka gitu ya ke Fukuoka tuh mendingan naik yang Sakura, bangkunya lebih enak dibanding lo naik apa namanya Nozomi sama Gue nggak hafal kereta Shinkansen. gue lupa Shinkansen yang satu lagi tuh Hikari. Iya. Nah itulah naik yang Sakura aja kalau dari Osaka ini bangkunya lebih enak. I see. Nah itu pokoknya transport yang pertama. Ya, JR Pass tuh kartu sakti sih emang gue bilang. Tambahan kenapa? Karena waktu 2018-2019 itu gue pakai JR Pass. Itu bener-bener cuman nunjukin doang ke tiket itu langsung dikasih gitu loh, dikasih lewat. Bahkan tapi ya dengan kalau lu gitu doang lu nggak bisa mesen bangku. Kalau lu mesen bangku lu Shinkansen ya, kalau Shinkansen. Cuma kalau kereta biasa. Nah, ini soal kereta, JR itu cuma salah satu company. Jadi jangan sampai lu pakai JR Pass tapi lu naik ke perusahaan kereta yang lain, itu nggak bakal diterima JR Pass lo. Jadi pastiin jalurnya tuh jalur JR. Gitu. JR-nya JR ya, bukan JR Gladi Resik. Iya, JR Pass, JR. Bukan Jakarta Rails juga ya. Nah, itu pertama abis itu transport ya tadi yang perlu dipertimbangkan. Yang menurut gua abis itu musim. Lu kesana itu bulan apa? Iya bajunya ya. Betul, tadi kayak kalau lu ini sekarang udah mulai agak dingin nih di Oktober November gitu. Musim jadi gugur. Bisa siapkan baju yang agak hangat gitu. Pastiin lu punya koper yang agak gede gitu karena kayak baju musim dingin tuh tebal-tebal. Kecuali kalau mau belinya di sana. Betul, tapi kalau mau dibawa lagi aku dulu bawanya beli koper. Iya benar. Beli koper. Beli di koper murah. Ini kalau gua ibaratnya kalau misalnya mau jalan-jalan ke sana kan kadang pulang bawa banyak oleh-oleh ya. Gua tuh koper ada 2, yang gede sama yang sedang. Jadi waktu berangkat koper sedang gue masukin koper gede, cuma 1 koper bawanya. Pas pulang jadi ada 2 koper. Beranak kopernya. Ya, nice trip. Selain yang hand carry ya, gitu. Jadi dibanding beli koper di sana belum tentu budgetnya sesuai gitu ya, atau nemu produk yang sesuai. Jadi mendingan siapin dari sini kalau lu emang niat belanja dan bawa sesuatu balik dari Jepang. Gitu. Itu kalau pertama musim dingin yang perlu lu siapin. Baju-baju gitu, pastiin baju anget. Kalau misalnya dibeli di sana juga bisa, tapi mungkin bisa nemu yang murah gitu ya, karena banyak second hand shop di sana. Kayak lebih murah di sana sih sebenarnya. Betul. Iya. Cuma kalau lu mau siapin dari sini juga nggak masalah, siapa tahu bisa minjem dulu sama temen gitu kan, lebih murah jatuhnya. Gratis. Nah itu tadi kalau misal musim panas jangan bawa jaket gitu. Bawa jaket cuma buat di pesawat doang. Jaket tipis aja ya. Iya, jaket tipis. Sama kalau menurut gue kayak penting banget tuh sebenarnya kalau musim panas tuh sunscreen, sunblock gitu. Iya. Apalagi kalau kulit lo lumayan sensitif ya. Ada lagi nggak yang mau di-share dari kalau yang perlu disiapin buat ke Jepang? Tempat tinggal tadi udah. Transportasi udah. Uang udah. Uang pasti. Tadi soal musim juga perlu dikasih. Oh iya musim. Tiket. Terus apa lagi? Tiket apa lagi ya? Kayaknya yang penting itu ya. Esensial Maksudnya itu yang sebelum kita nyampe kan. Kalau nyampe kan nanti beda lagi kan. Betul. Ya sih kayaknya. Nah itu sih, itu kira-kira perlu disiapin ya gitu. Itu tadi beberapa tulis. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lebih jauh, bisa juga nanya di komentar ya. Siapa tahu nanti kita nggak kepikiran pas lagi ngebahas ini. Tapi bisa ditanya di kolom komentar kali, nanti kita bisa jawab gitu ya. Nah jadi makanya komen, like juga videonya. Terus siapa tahu like-nya kalau misalnya suka sama Isal boleh di like, suka sama gue boleh di like, suka sama Dita juga boleh di like videonya, nggak suka sama kita juga boleh di like videonya. Nah itu yang belum subscribe juga bisa subscribe dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru kita. Kalau bingung sebenarnya komen apa, komen emoji juga nggak apa-apa. Karena semua itu ngebantu buat channel ini lebih
berkembang nantinya. Titik juga nggak apa-apa. Iya. Ya, anything, apapun itu. Nah, jadi itulah tadi Nanti kita udah moi, share nanti. pengalaman, udah share tips and trick gitu ya. Tapi kan kalau kita kemana-mana ya ke luar negeri, itu tuh kita bawa bendera Indonesia di punggung kita. Jadi Betul. jangan sampai lu ngelakuin sesuatu Ya memalukan ya. iya yang bisa bikin kayak ini orang Indonesia begini nih semua gitu ya. Tapi memang ada stereotip juga sih. Iya, nah makanya kita bakal mau ngebahas kayak sebenarnya beberapa bahasa yang esensial, yang penting, yang perlu kita tahu sama tata krama ya, yang Betul, betul. Apalagi budaya kan kayak Jepang apa. kan menjunjung tinggi manner ya. Betul sekali, budayanya sangat ketimuran. Ya, istilahnya kayak ketertiban tuh nomor 1. Iya, Nah. disiplin. Iya. Oke. Oh, Indonesia jenis kan langsung. Apa kabar? Loh, loh. Ya, saya bisa bahasa Indonesia. Loh, langsung iya ya udah kalau gitu pakai bahasa Indonesia. Luckily. Iya, gitu iya, ya. iya. Jangan sampai nanti restoran ada logo halal terus kalian tanya, "Ini halal enggak?" Oh itu nyebelin sih, nggak bisa baca literasi, mohon ya.